Dan ternyata ketika dia mengatakan itu, sekejap langsung tampak di kejauhan singgasana Bilqis. Sejauh mata memandang, datanglah singgasana itu. Masya Allah. Ini juga menarik juga sebenarnya secara teknologi. Mungkinkah bisa didatangkan sekejap itu? Harusnya dipelajari ya, harusnya pelajari bagaimana teknologi ini. Nanti suatu saat akan tersingkap bagaimana teknologi apa yang dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin pakai kecepatan cahaya langsung sampai di situ kan. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Ashur bahwa wa hadhil munadharatu bainal ifriti minal jinni walladhi 'indahu ilmu minal kitab tarmuzu ila annahu yata'atta bil hikmati wal ilmi ma la yata'atta bil quwwah. Dialog yang terjadi di tengah-tengah Nabi Sulaiman alaihissalam antara ifrit dari golongan jin dan dari orang yang punya ilmu tentang kitab tadi itu, ini menjadi simbol bahwa ada sesuatu, ada hikmah dan ilmu, annahu yata'atta bil hikmati wal ilmi ma la yata'atta bil quwwah. Ada sesuatu yang dapat digapai oleh kekuatan, ada sesuatu yang tidak bisa digapai hanya dengan kekuatan saja, tapi harus dipenuhi dengan hikmah dan ilmu. Artinya kuat itu harus pakai ilmu. Nanti mungkin yang sederhana dalam konteks sekarang misalnya, kita lihat misalnya apa hal yang sangat luar biasa, bangunan misalnya. Orang ngebangun sampai 2000 meter, tingginya 2000 meter misalnya. Pada masa 1000 tahun yang lalu, gimana orang akan mengatakan, wah ini bagaimana orang bisa bangun ini? Tapi sekarang ketika perkembangan teknologi dan perkembangan tingkat keilmuan manusia, mungkin bisa dilakukan kan. Coba kalau hanya dengan kekuatan saja, mungkinkah? Enggak, ternyata kekuatan tidak cukup, tapi harus pakai ilmu. Ilmu dan hikmah. Hikmah itu artinya orang bijaksana, detail, dan memikirkan akibat-akibatnya. Artinya dalam segala tindakannya itu telah dipikirkan efeknya, dipikirkan kira-kira manfaat dan kerugiannya apa. Itu hikmah. Artinya, sebagaimana Allah SWT Maha Hakim ketika menciptakan kita dengan bentuk seperti ini, itu semua punya hikmah kan? Mata kita, hidung kita, telinga kita, dan semuanya punya hikmah semuanya. Maka Allah sebut sebagai Al-Hakim, yang Maha Hikmah. Wa annal hikmata muktasabatun liqaulihi indahu ilmu minal kitab. Dan dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa hikmah itu harus dicari. Hikmah itu diupayakan. Nah, disebutkan di sini indahu ilmu minal kitab. Indahu ilmu minal kitab menunjukkan bahwa untuk dapat ilmunya dan hikmahnya itu perlu upaya. Enggak datang begitu aja. Enggak datang begitu saja, tapi harus dengan berupaya. Wa anna quwwatal anasir tabi'atun fiha. Wa anna al-iktisaba bil ilmi tariqun li istikhdamil quwa allati la tastati'u istikhdam ba'dihha ba'dha. Jadi keduanya, baik itu kekuatan ataupun ilmu atau hikmah, itu masing-masing ini adalah unsur-unsur yang harus diperankan semuanya. Jadi nggak cukup dengan kekuatan saja, nggak cukup dengan ilmu saja, tapi harus dipadukan sehingga menjadi suatu kekuatan yang besar yang bukan dilatar belakangi oleh kekuatan semata, tapi juga ada ilmunya. Fadzukira fi hadhil qissati mathalan litaghallubil ilmi 'alal quwwah. Maka di kisah ini tadi yang pertama Ifrit mengatakan ana atika bihi dan seterusnya, kemudian yang berikutnya qala alladzi 'indahu ilmu minal kitab, orang yang punya ilmu tentang kitab. Ini menunjukkan, kisah ini menunjukkan perumpamaan bagi kita semuanya bagaimana ilmu itu mengalahkan kekuatan. Ilmu mengalahkan kekuatan. Betapa banyak orang yang tidak punya kekuatan tapi punya ilmu, tapi akhirnya bisa mengalahkan orang yang punya kekuatan. Ya. Baik, demikian Syekh Ibnu Ashur menjelaskan di At-Tahrir wa Tanwir. Qala alladzi 'indahu ilmu minal kitab. Ya, di sini tadi juga kan bahwa qabla an taquma min maqamik sama qabla ayyartadda ilaika tarfuk, ini dua permisalan, dua perumpamaan dalam hal as-sur'ah wal asra'iyah, dalam hal kecepatan dan lebih cepat lagi. Percepatan Bang ya, kecepatan dan percepatan. Baik.
Qala alladzi 'indahu 'ilmu minal kitab, dijelaskan di Zilal. Tadi sudah dijelaskan tentang ini, ya aman semuanya, baik. Kemudian ada yang menyebutnya, siapa sih ini yang punya, yang diberikan kitab itu? Ibnu Katsir menjelaskan, menyebutkan pendapat para ulama kita dari generasi salaf. Falamma qala Sulaiman uridu a'jal min dzalik, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam minta supaya lebih cepat lagi didatangkan tuh singgasana, qala alladzi 'indahu ilmu minal kitab, orang yang punya ilmu dari kitab itu mengatakan, ya qala Ibnu Abbas mengatakan, wa huwa, namanya adalah Asif katibu Sulaiman, katanya namanya Asif sekretarisnya Nabi Sulaiman. Ini menurut Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir. Begitu juga Muhammad bin Ishaq dan Yazid Ruman mengatakan bahwa annahu Asif bin Barkhiyah. Namanya katanya Asif ibnu Barkhiyah. Wa kana siddiqan. Ini orangnya benar-benar jujur dan benar. Ya'lamul ismal a'zam. Ini hamba yang tahu tentang asma'ullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala punya asma'ul husna, ada al-asma'ul a'zam, nama-namanya agung kan. Wa qala Qatadah mengatakan kana mu'minan minal insi. Ini adalah alladzi 'indahu ilmu minal kitab, ini adalah seorang beriman dari golongan manusia. Wasmuhu Asif, masih perkataan Qatadah juga berpendapat namanya adalah Asif. Wa kadza qala Abu Salih wa Dhahhak wa Qatadah innahu kana minal insi. Ya, ini ada golongan manusia. Wa zada Qatadah min Bani Israil. Dia mengatakan bahwa ini dari kalangan Bani Israil, keturunan Nabi Yakub, anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Wallahu a'lam. Qatadah menambahkan itu, min Bani Israil. Israel, sebagaimana kita sudah ketahui, Israel itu gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam, ya. Baik. Tapi di Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala mengatakan kana ismuhu Astum. Kata namanya Astum. Astom kali ya, Astom. Wa qala Qatadah fi riwayatin anhu, dalam riwayat kepada Mujahid, Qatadah mengatakan kana ismuhu Bulaikho. Namanya katanya Bulaikho. Wa qala Zuhair bin Muhammad huwa rajulun minal Andalus. Seorang laki-laki yang berasal dari Spanyol, Andalusia. Ya, unik juga nih kata dari Andalusia. Yuqalu lahu Dzunnur. Disebutlah dia seorang laki-laki yang punya cahaya. Dzunnur, Dzu pemilik, An-Nur cahaya, pemilik cahaya. Wa za'ama ya, wa za'ama Abdullah ibnu Luhai'ah, za'ama, ini bukan wa za'am. Wa za'ama annahu al-Khadir. Katanya ini laki-laki itu adalah Al-Khadir. Wallahu a'lam. Wa huwa gharibun jidda. Dan ini pendapat sangat aneh. Ini menurut Ibnu Katsir. Jadi yang mengatakan bahwa itu laki-laki adalah Al-Khadir itu ya, sangat aneh. Wallahu a'lam. Al-Quran nggak menyebutkan namanya, tapi para ahli tafsir menyebutkan nama-nama itu, tapi semuanya dijelaskan tanpa dalil yang menguatkan hal itu. Wallahu a'lam. Baik. Ini ya. Qala Mujahid di tafsir Ibnu Katsir, Mujahid mengatakan ya dal qala, laki-laki yang indahu ilmu minal kitab tadi mengatakan ya dal jalali wal ikram. Kan tadi disebutkan dia tahu tentang ismullah al-a'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dia mengatakan ya dal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Zuhri mengatakan, qala, laki-laki itu mengatakan ya ilahana wa ilaha kulli syai', wahai Tuhan kami dan Tuhan segala hal. Ilahan wahida, Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Engkau. Itini bi arsyiha, tolong mohon datangkanlah singgasananya. Ini katanya kata-kata itu yang diungkapkan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh alladzi indahu ilmun minal kitab. Ya. Qala fatamathala lahu baina yadayhi, dan terus ternyata ada di hadapannya. Muncullah singgasana itu. Wallahu a'lam. Baik, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Bi dhilal
Dijelaskan di sini, Said mengatakan, inna manafhamu annahu rajulun mu'minun ala ittisalin billah. Yang kita bisa fahami dari qala alladhi indahu ilmun minal kitab, ini adalah seorang laki-laki yang beriman, yang punya ittisal, hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifatnya yang disebutkan tapi tanpa menyebutkan namanya. Mauhubun sirran minallah. Dia dapat karunia rahasia sir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yastamiddu bihi minal quwwatil kubra. Yang rahasia itu menjadi sandaran bagi kekuatan yang sangat besar atau terbesar, allati la taqifu lahal hawajiz wal ab'ad, yang tidak bisa dijangkau apapun. Tanpa jarak dan tanpa jarak. Wa huwa amrun yushahad ahyanan ala aidi ba'dil muttasilin, dan ini bisa disaksikan terjadi pada sebagian orang yang punya ittisal kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak karamah lah, satu karamah. Walam yakshif sirrahu wala ta'lilahu, dan tidak ada yang bisa menyingkap rahasianya juga alasannya. Ya, li'annahu kharij an ma'lufil bashar, karena ini keluar dari ma'luf, kebiasaan manusia biasa, fi hayatihimul adiyah, di kehidupan sehari-hari, kehidupan biasa sehari-hari. Walaqad jara ba'dul mufassirina wara'a qawlihi indahu ilmu minal kitabi faqala ba'duhum innahu at-Taurah. Di kalangan para ahli tafsir berkaitan dengan Alkitab, indahu ilmu minal kitab. Apa kitabnya itu? Mereka mengatakan bahwa kitabnya adalah at-Taurah. Wa qala ba'duhum, di sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan innahu kana ya'rif ismallahil a'zam. Laki-laki ini punya ma'rifat, pengetahuan, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Di antara ismullah al-'azam yang Rasulullah SAW sebutkan itu adalah ketika seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika orang berdoa dengan mengucapkan ini, maka Allah tidak akan tolak doanya. Ya. Wa qala ba'duhum ghairu hadza wa dzak. Sebagian yang lain mengatakan bukan Taurat, juga bukan orang yang mengenal ismullah al-'azam, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Walaysa fima qila tafsir wala ta'lil mustaqim. Dan pada pendapat-pendapat mereka itu juga tafsirnya tanpa alasan yang bisa diyakini. Wallahu a'lam. Jadi pokoknya indahu ilmu minal kitab. Terus siapa yang diberi kitab tadi itu? Ada pendapat yang lain, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang yang alladzi indahu ilmu minal kitab. Tadi ada yang mengatakan Astum, ada yang mengatakan Asif dan sebagainya. Tapi waqad dzakara ba'dul mufassirin. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang disebut alladzi indahu ilmu minal kitab itu adalah Sulaiman nafsu alaihi salam. Sulaiman itu sendiri alaihissalam. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan pada beliau. Wa nahnu nurajji annahu ghairuhu. Dan di Dzulal disebutkan bahwa kita menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa bukanlah Sulaiman. Jadi pendapat yang mengatakan Sulaiman itu tidak kuat. Falau kana huwa la adharahu siyaq bismihi. Kalau sekiranya itu Nabi Sulaiman alaihissalam, maka alur ayatnya pun akan diungkapkan secara nyata, jelas dengan namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kan itu tidak disebutkan. Yang disebutkan alladzi indahu ilmun minal kitab. Walamma akhfahu wal qissatu anhu wala da'iya li ikhfa'i ismihi fiha 'inda hadzal mauqif al-bahir. Gitu. Dan ketika disembunyikan dan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, dan nggak ada alasan untuk menyembunyikan nama Nabi Sulaiman alaihissalam dalam konteks ini, di dalam kondisi yang sangat luar biasa ini kan. Wa ba'duhum qala, sebagian yang mengatakan ismuhu Asif ibn Barkhiyah wala dalila alaihi, tapi yang mengatakan bahwa namanya adalah Asif tadi juga tidak menggunakan dalil
yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Al-Quran mengatakan alladzi 'indahu ilmu minal kitab, tanpa menyebutkan siapa namanya. Bahkan hadis juga sepertinya tidak ada yang menyebutkan tentang hal itu. Wallahu a'lam. Yang unik adalah ketika Nabi Sulaiman AS singgasana udah mustaqirron indahu, falamma ra'ahu mustaqirron indahu, mustaqir di depannya benar-benar nih, nyata di depannya. Disebutkan oleh Syekh Ibn Ashur mengatakan, walam yashtagil Sulaimanu hina uhdira lahul arsyu bi ayyabtahija bi sultanihi wala bi maqdirati rijalihi. Ketika singgasana Bilqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, ternyata Nabi Sulaiman itu sama sekali tidak membanggakan kekuasaannya, juga tidak membanggakan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Walakinnahum sarafa ila syukrillahi ta'ala. Tapi justru Nabi Sulaiman alaihissalam insarafa ila syukrillahi ta'ala, mengalihkan, membawa beliau, walakinnahum sarafa ila syukrillah. Jadi membawa Nabi Sulaiman alaihissalam untuk beranjak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala ala ma manahahu min fadlin, terhadap apa yang Allah SWT telah karuniakan kepada beliau berupa fadl, keutamaan, kelebihan, wa a'tahu min jundin musakhirina bil ilmi wal quwwah. Dan juga bersyukur juga Allah telah berikan kepadanya para tentara yang bisa musakhirina bil ilmi wal quwwah. Mereka orang-orang yang punya ilmu dan kekuatan. Famazaya jami'ihim wa fadlihim raji'un ila tafdilihi. Maka keistimewaan mereka semuanya itu yang mereka berikan itu, wa fadlihim juga ke kelebihan-kelebihan yang mereka miliki itu, raji'un ila tafdilihi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keutamaan dan kelebihan tersebut. Begitulah hendaknya kita semuanya, kita kembalikan apapun yang istimewa pada diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.